Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di sini di channel yang pas. Channelnya tempat saya nge-review barang-barang yang pas buat sahabat sekalian. Nah, kali ini saya pengen ngomongin tentang laptop yang macet, laptop yang lemot, laptop yang hang. Nah, di antara sahabat sekalian yang nyaksiin video ini pasti pernah ada yang ngalamin ketika lagi kerja, entah lagi ngerjain tugas, tugas kuliah atau kerjaan kantor, pakai laptop tiba-tiba laptopnya ngehang atau laptopnya makin lama makin lambat, makin sering ada program aplikasi yang not responding dan lain-lain. Eh, apa ya, intinya makin nggak nyaman dipakai, performanya makin gak oke. Terus kalau kayak gitu apa sih yang harus dilakuin? Nah, di video kali ini saya bakal kasih beberapa tips yang bisa dipakai dan saya akan kasih langsung real case. Contoh kasus. Di depan saya ini ada sebuah laptop. Ini beberapa hari yang lalu datang ke kantor saya. Ah, laptopnya udah usianya udah 2 tahun. Eh, sudah pakai Core i3 seri 7, sudah pakai GeForce Nvidia 940 MX 2 GB dedicated, udah oke banget. Harddisknya sudah 1 TB dan RAM-nya 4 GB standar. Nah, jadi kebanyakan laptop dari dulu bahkan sampai sekarang masih banyak yang ketika keluar dari pabrikan RAM-nya bawaannya adalah 4 GB. Oke. Eh, itu kira-kira spesifikasinya. Ini serinya seri HP 14 Pavilion 14 X360 BA00X. Nah, yang ketika sampai di sini, PR saya cuma satu, gimana caranya laptop ini jadi kencang. Oke, sampai sini sudah dapat. Nah, itu juga contoh ini bakal bisa teman-teman pakai dan aplikasikan untuk ngadepin laptop teman-teman yang kira-kira sudah mulai lambat. Oke, yang pertama-tama saya lakukan adalah cek kode, cek kode. Jadi kalau teman-teman ngalamin laptopnya lambat, pertama cek kode dulu. Kode laptop itu biasanya ada di sini, di bagian bawah laptop. Silakan cari aja, biasanya ada stikernya yang nunjukin seri. Nah, kalau di sini ada nih HP Pavilion X360 Convertible. Modelnya ada. Jadi ada modelnya 14BA090X. Nah, kalau BA0. Nah, kalau misalkan ternyata stikernya udah nggak oke, udah nggak kelihatan ya, namanya laptop ditaruh di mana-mana, kadang di tempat yang oke, kadang di bangku, kadang di mana-mana, tapi intinya udah nggak kelihatan. Teman-teman bisa pakai cara kedua ya, yaitu buka lewat start menu. Di start menu, ketik sistem information, lalu klik. Di situ nanti akan ada modelnya, tipe laptopnya ini apa. Nah, kalau sudah dapat tipe laptopnya, teman-teman bisa cari di Google, googling aja silakan, cari ke pabrikan, ke situs resmi pabrikan. Kalau syukur-syukur dapat manualnya, tapi kalau enggak juga biasanya teman-teman bisa belajarin dari spesifikasi seri ini. Jadi seri ini biasanya pabrikan itu ngeluarin satu seri itu ada berapa model. Misal seri 4 ini 14BA, kalau di sistem informasi 00X. BA00X itu ada berapa model? Model A, B, C. Misal yang pertama A-nya adalah i3, yang B-nya i5, yang C-nya i7. Nah, biasanya yang i3 cuma dapat harddisk 1 tera. Nah, yang i5 sama misal harddisk 1 tera. Tapi yang i7 biasanya karena dia eksklusif dia dapat tambahan. Bisa jadi dia dapat misal taruhlah 128 GB SSD plus harddisk 1 tera. Nah, kalau dia udah nulis kayak gitu, SSD-nya cek lagi. SSD apa? Misal M.2 berarti si model ini dia punya slot M.2. Itu juga RAM-nya. Biasanya pabrikan bakal ngasih keterangan RAM-nya ini berapa giga gitu. Berapa giga atau maksimalnya berapa, dia ada slot tambahannya atau enggak, biasanya ada di situsnya. Atau kalau memang nggak bisa dari situsnya nggak ketemu, teman-teman bisa buka websitenya Crucial. Di Crucial lumayan lengkap databasenya, walaupun nggak selamanya akurat, tapi bisa jadi patokan. Nah, itu juga yang saya lakukan, tapi di sini waktu itu saya bongkar sekalian, karena saya butuh lebih yakin lagi, dan saya bongkar di dalamnya di sini, untuk seri ini, ada dua buah soket RAM. Dua buah soket RAM dan satu buah soket SSD M.2, walaupun tulisannya M11. Oke, kita ngomong RAM dulu. RAM-nya ini ada dua soket itu adalah apa ya? Menurut saya konfigurasi yang oke banget. Kenapa? Karena dengan dia ngasih dua soket RAM, ini potensi RAM-nya bisa dimaksimalkan. Jadi gini,
banyak di laptop sekarang yang mereka ketika bawaannya ngasih RAM-nya onboard, entah onboardnya 4 GB entah 8 GB, tapi RAM-nya onboard. Syukur-syukur mereka kasih satu slot tambahan untuk bisa kita masangin lagi, jadi bisa pakai dual channel. Dan kita bisa apa, ketika suatu waktu RAM-nya mentok nih, lemot, nggak bisa multitasking, nggak oke, kita bisa tambahin RAM-nya walaupun nggak akan bisa maksimal. Nggak maksimal gimana? Saya gini, biasanya di laptop-laptop sekarang taruhlah maksimalnya RAM-nya dia bisa sampai 32 GB untuk prosesor terbaru, tapi si pabrikan ngasih onboard 4 GB doang dan dia ngasih satu slot. Nah, satu slot yang bisa dipasang. Satu slot yang bisa dipasang itu nggak mungkin 32 GB. Paling dia setengahnya karena settingnya dual channel ya nanti harusnya. Nah, berarti satu pasang yang bisa dipasang itu adalah 16 GB ditambah RAM onboard yang udah nggak bisa diapa-apain jadi ada 20 GB. Tapi kalau dia punya dua slot, dia bisa dioptimalkan 16, 16. Jadi 32 GB. Nah, ini juga dia bawaannya 4 GB, tapi dia nggak onboard, dia di soket, ada di slotnya, dan dia ada satu slot kosong lagi. Jadi dia idealnya bisa sampai 16 GB. Nah, seri yang ini. Tapi di sini bakal saya tambahin lagi, saya pasang 8 GB dan dia punya satu slot kosong SSD M.2. SSD M.2 ini macam-macam, ada berapa mainboard yang slotnya sebelah sama. M.2 ada M.2 itu ada dua macam, yang satu M-SATA, yang satu NVMe. Yang SATA itu dia punya tiga colokannya, ada tiga ujungnya. NVMe ada dua, satu kecil satu besar. Nah, ada beberapa mainboard yang dia cuma support sampai M-SATA. Jadi kalau kita masukin NVMe nggak bisa. Nah, si mainboard ini tulisannya M-SATA 1, tapi saya iseng juga, akhirnya saya coba pakai NVMe saya di laptop saya coba saya masukinnya dan bagusnya on. Nah, kenapa akhirnya saya tetap cobanya NVMe? Karena gini, rata-rata M-SATA di pasaran kecepatannya cuma sekitar 500 MB per second, 550 MB per second. Oke, itu 5 kali lebih cepat dari harddisk yang ada. Harddisk yang biasanya paling 100 MB per second. Jarang harddisk yang di atas sampai 130, tapi jarang. Rata-rata 80 sampai 100 MB per second. Itu udah 5 kali lebih cepat. Tapi kalau teman-teman pakai NVMe, NVMe itu bisa paling enggak 12 kali sampai 40 kali lebih cepat. Standar di pabrikan untuk yang harganya sama sama yang SATA yang 5 kali lebih cepat, paling enggak kita udah dapetin kalau kita ambil misalnya merek X3 ini kita bisa dapetin 18 kali lebih cepat atau 20 kali lebih cepat. Ya perbedaannya sesuai sedikit gitu. Nah, itu yang bikin NVMe lebih jadi pilihan. M1 bisa nggak? Bisa, tapi harganya mahal untuk yang bisa sampai 12 kali lebih cepat, yang 12.000 fps. Nah, itu yang tadi saya lakukan. Jadi laptop ini yang saya pegang saat ini saya pasang sama RAM 8 GB sama SSD. Nah, gimana dengan sistemnya? Sistemnya saya pindahin. Kemarin karena saya gagal cloning, akhirnya saya pindahin C-nya dari yang tadinya di apa? C-nya di yang hard 1 tera, sekarang C-nya saya pindahin ke SSD dan hard 1 teranya full saya fungsikan untuk data. Uh, Sebagai informasi, karena saya nggak sempat videoin waktu belum dipasangnya, ini waktu belum diganti itu masuknya lambat, loadingnya baru masuk aja buka keluar logo HP-nya aja lama, terusnya dia apa ya? Dia untuk kita buka Word, buka segala macam itu lambat banget, dan sering not responding karena tadi RAM-nya bawahnya cuma 4 GB. RAM 4 GB ya seperti yang pernah saya bilang di video sebelumnya bahwa Windows 10 yang sekarang, saya nggak ngomongin Windows 10 ketika baru keluar, Windows 10 yang sekarang paling pertama kita buka aja rata-rata 2,1 sampai 2,5 GB. Tambahin lagi buka browser entah Chrome, Firefox atau yang lain-lainnya, kita bakal pakai sekitar 500 MB. Tambah buka tab sampai 5 aja deh, 1 GB. Kalau tadi kita baru buka 2,1 GB idealnya, atau saya agak parah 2,5 GB, terusnya kita buka browser sampai 5 tab sampai 1 GB, berarti kan udah 3,5 GB. Kita cuma punya sasaran 500 MB, dipakai buka Office, selesai, kelar sudah. Itu kalau pakai Intel. Kalau pakai AMD yang pakai VGA-nya ngambil memori dari RAM ya lebih parah lagi karena dia ngambil 500 MB rata-rata. Jadi kalau sudah dibuka ya udah gitu, selesai, selesai perkara. Nah, jadi itu posisinya si laptop ini waktu itu pernah sampai saya optimize sampai akhirnya ya bisa, tapi ya nggak optimal banget. Nah sekarang
sistem operasinya saat ini sudah pakai SSD, RAM-nya sudah 12 GB semuanya, 4 GB bawaan, tambah 8 GB saya tambahin lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat, dia untuk startnya aja bakal cepet banget. Ini kita buka, kita start di sini. Ini baru nyala. Oke, bisa dilihat. Masuk logo HP, langsung. Nggak pakai lama, langsung masuk ke Windows-nya. Kalau pakai hard disk, biasanya logo HP itu ada loadingnya muter-muter berapa kali, 5-10 kali putaran baru dia masuk. Ini enggak, ini langsung on. Nah, kira-kira gitu. Oke, untuk performanya juga udah makin oke banget nih, dengan tadi ya, dengan RAM-nya udah 12 GB, dengan apa, udah pakai SSD, ini jadi bisa dioptimalkan banget. Nah, di sini oke, kita bisa lihat di task manajernya. Di task manajernya ini, iya, memori yang kepakainya cuma sekitar 18%, 2 GB masih lega banget, masih ada 11,9 GB lagi yang bisa dipakai, dan disknya juga jadi lebih, karena prosesnya lebih cepat, dia lebih oke. Nah, di sini juga ada, kalau apa, ini bakal saya kasih lihat. Nah, ini hard disknya jadi, ini 1 tera yang bawaannya, dan ini 128. Jadi 128 itu 128 GB cukup banget untuk teman-teman nge-upgrade kalau khusus fokusnya untuk si ini aja ya, untuk sistemnya aja. Nanti untuk data-data teman-teman tetap taruh di hard disk. Dan saya tetap dan saya juga lebih nyaranin itu karena memang SSD ini cepat, untuk performance oke, untuk apa ya, untuk aplikasi oke, tapi untuk data, jujur aja, ekspektasi umur SSD tetap enggak selama umur hard disk, walaupun secara physically SSD ini lebih tahan banting karena dia kan nggak ada piringnya, jadi banting ya udah kebanting gitu kan, biasanya nggak langsung rusak. Kalau hard disk kan kebanting rusak gitu, tapi untuk normalnya tanpa ada masalah apa-apa, umur si SSD ini bakal lebih cepat daripada hard disk, jadi ini bisa dipertimbangkan. Nah, terusnya, ini udah saya ganti, ini pakai Word yang baru, saya bisa sambil buka Excel. Ini sama update-nya ya, coba kita cek ini, karena sekarang update-nya update terus nih. Ini PowerPoint, ini bisa kita buka bersamaan karena tadi RAM-nya sudah 12 GB. RAM-nya sudah 12 GB, terusnya juga, apa ya, nah ini Photoshop sesi 2018 ini, RAM minimumnya aja mintanya 8 GB, enggak 4 GB. Jadi kalau teman-teman beli laptop baru 4 GB ya udah, ya dia memang nggak, secara basicnya memang nggak bisa buka untuk Photoshop ya seri 2 tahun yang lalu gitu, apalagi yang seri sekarang, jadi gitu. Nah, oke, kita buka Chrome. Tadi kita baru 18% ya, baru 2 GB kepake. Sekarang kita bisa lihat kita pakai berapa udah. Di sini aja udah naik udah sampai 3,3 GB. Chrome-nya baru dibuka, Power apa, Word, Excel, PowerPoint baru dibuka, Photoshop baru dibuka, dan belum diapa-apain, belum ada yang bikin sesuatu. Misal Word-nya kita bikin, mari, oke, kita bikin Word-nya di creation, oke, terus kita buka Excel-nya, oke, kita PowerPoint, terus kita buka Chrome, kita buka YouTube, kita buka Chrome lagi, tabnya YouTube lagi, kita buka lagi YouTube lagi, kita buka lagi YouTube, dan lagi-lagi YouTube. Oke, kita udah buka 5 tab itu, kita udah buka tadi, Word, Excel, PowerPoint. Di sini RAM kepake udah 4,4 GB. Jadi kalau teman-teman pakai, tadi pakai RAM-nya cuma 4 GB, ya udah kebayang. Teman-teman buka Word satu, buka Excel satu, buka PowerPoint satu, maka Photoshop belum dipakai, tapi udah kebuka. Buka browser Chrome udah sampai 5 tab, ya udah sudah kepake sejauh ini. Sudah pakai 4,5 GB, dan ini bakal sangat membantu sistemnya teman-teman. Nah, dengan tadi teman-teman ambil opsi upgrade, naikin RAM-nya jadi di atas 4 GB, boleh upgrade ke 8 atau 12, atau kalau mau ya ada dananya lebih ya di up sekalian sampai maksimum, itu oke banget. Nah, dan balik lagi karena ini dibantu sama si SSD-nya ini yang kencang, ini jadi makin cepat dan makin lancar.
Tadinya kalaupun RAM sudah diganti tapi kita masih pakai harddisk, dia nggak bakal secepat ini. Tuh apa? Kayak buka-buka di sini. Nah, ini kan enak. Saya nggak tahu ini siapa, apa namanya. Saya buka-buka aja. Oke, open dan event. Di sini kita bisa lihat pemakainya masih masih stabil, dan enak banget. Dan teman-teman masih bisa buka compressor, bikin file baru. Oke, tetap dia nggak bakal secepat prosesor yang sekarang, tapi oke, ini tetap ini udah oke banget. Oke, jadi kira-kira gitu. Itu performance setelah tadi kita upgrade dengan RAM 8 GB dan SSD 128 GB. SSD-nya NVMe 1800 MB per second. Oke, kesimpulan dari video ini sederhana. Untuk teman-teman yang di luar sana yang lagi dapetin laptopnya hang, laptopnya not responding, laptopnya melambat, selain teman-teman bisa pakai optimize dengan tadi cara yang saya bakal kasih linknya di deskripsi. Saya udah pernah kasih untuk optimize-nya gimana. Teman-teman bisa pikirkan opsi upgrade. Opsi upgrade itu ya tadi, pertama cek dulu. Nanti kalau memang bisa di-upgrade, upgrade. Kalau nggak bisa di-upgrade gimana? Ya, saya lebih sarankan teman-teman nabung untuk ambil laptop yang seri yang terbaru yang lebih support untuk kerjaan teman-teman. Nah, kira-kira gitu. Mudah-mudahan informasi yang saya kasih di video ini manfaat. Terima kasih. Saya pikir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.